Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat Kakak Safa, ketemu lagi sama ibunya Kakak Safa di YouTube-nya Kakak Safa. Ibunya Kakak Safa berada di sekolahan Kakak Safa, yaitu di SMA Negeri 3 Cimahi. Kakak Safa masuk sini dulu tahun 2007, lulus 2010. Alhamdulillah Ibu sekarang bisa ketemu dengan guru-gurunya Kakak Safa. Ingin bernostalgia, ingin menanyakan gimana sih pengalaman guru-gurunya dulu mengajar Kakak Safa. Sekarang saya bersama salah satu gurunya Kakak Safa yang pernah mengajar Kakak Safa di SMA Negeri 3 Cimahi. Silakan Bu, perkenalkan dengan sahabat-sahabatnya Kakak Safa. Iya, siap. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo sahabatnya Kakak Safa, saya Ibu Rika Rahmayanti, guru biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Dulu pernah mengajar Safa juga sebagai guru biologi. Ya, begitu Bu. Saya di sini ngajar dari tahun 1998 sampai sekarang. Udah lama cukup ya. Senior ya Bu ya. Ya, termasuk lah mungkin ya. Begitu. Ibu ketika pertama kali mengetahui Kakak Safa dulu sebagai anak disabilitas atau anak normal? Ya, dulu pertama kali itu kan waktu perkenalan kita semua berkenalan ya antara guru dengan siswa, terus berkenalan satu persatu berdiri gitu. Memang Kakak Safa ini bicaranya agak kurang lancar waktu itu, tapi saya tidak curiga ini ada kelainan apa atau apa gitu ya, tidak tahu begitu ya. Nah, baru tahu setelah dikasih tahu juga oleh guru BK bahwa Safa ini ada kekurangan dalam pendengaran ya. Jadi disebutnya anak berkebutuhan khusus mungkin ya. Gitu. Jadi kurang mendengar sehingga menggunakan alat bantu dengar ya Bu ya. Iya, menggunakan alat bantu dengar. Jadi sebelumnya saya tidak tahu Safa itu tidak bisa mendengar dengan jelas gitu. Karena sama seperti siswa yang lainnya, nggak ada bedanya gitu kan. Jadinya ya saya memperlakukan siswa ya secara klasikal, semuanya sama. Tapi setelah tahu akhirnya saya harus berubah gitu ya. Ketika biasanya kan kalau saya suka jalan-jalan tuh ke belakang ya, dari depan lihat ke belakang, melihat memperhatikan semua siswa berkeliling gitu ya. Kadang-kadang di belakang itu bicara sambil menjelaskan apa gitu tentang hal-hal tertentu yang harus saya jelaskan. Nah, dengan setelah tahu Safa kurang pendengaran, berarti kan saya nggak bisa seperti itu lagi. Jadi ketika berbicara, saya harus di depan posisinya. Di depan posisinya supaya Safa terbantu membaca gerak bibir saya ketika berbicara. Seperti itu Bu. Dan kadang-kadang kalau ada hal-hal yang perlu ditekankan dalam menjelaskan sesuatu, saya tentu saja selain membuat PowerPoint gitu yang ditayangkan gitu ya. Nah, dari PowerPoint itu kan ada hal yang harus dijelaskan lagi. Saya harus menuliskan di papan tulis supaya Safa dan teman-temannya tentu saja bisa menangkap lebih jelas apa yang saya sampaikan begitu Bu. Jadi mau nggak mau saya harus berada di posisi di depannya Kakak Safa begitu Bu. Merasa ada kendala yang lain selain itu Bu, mengajarnya Kakak Safa? Ya, alhamdulillah kalau Kakak Safa itu sepertinya malah cepat menangkap ya. Mungkin karena ada hal kekurangan dari diri Safa, kurang mendengar itu. Maka Safa ini menggunakan trik yang dia harus mengejar satu langkah di depan dibandingkan teman-temannya. Misalnya kalau temannya mencatat, dia kadang-kadang pinjam catatan temannya, kemudian dia pelajari kembali mungkin ya catatan dari temannya itu, sehingga dia tidak pernah ketinggalan pelajaran, tugasnya tetap masuk, bahkan dia bagus tugasnya. Dan saya sangat senang ketika ulangan malah bagus nilainya. Dan Kakak Safa ini ternyata pas dibagi rapor itu termasuk juara loh Bu, ranking 1. Waduh, luar biasa. Berarti ini ya langkahnya lebih dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus gitu ya. Karena ini mungkin ada support ya dari Ibu ya. Bagaimana supaya Kakak Safa belajar lebih dibandingkan dengan yang lainnya mungkin ya Bu ya. Iya. Karena mungkin Kakak Safa sudah terbiasa dari SD itu
Jadi kalau saya itu bilang curi star, Bu. Jadi sebelum gitu. Sekolah belajar dia harus sudah belajar dulu, sehingga di sekolahan begitu. itu dia tinggal mengulang gitu ya. Apa yang dia kurang jelas, sehingga dia bisa minta penjelasan dari guru, seperti itu biasanya. Tapi kalau sudah SD, saya kan hanya mendampingin Safa itu sampai kelas 3 SD. Oh gitu. Setelah ke sana saya lepas dia supaya dia bisa mandiri. Iya. Tapi mungkin sudah terbentuk, nah kesananya dia bisa jadi ini. terbiasa Iya, ya. Jadi sudah menyiapkan apa yang akan dipelajari nanti sebelum dijelaskan atau dipelajari di sekolah mungkin. Iya, memang seperti itu. Jadi Safa nggak pernah bingung gitu. Dia paham gitu apa yang saya jelaskan gitu. Jadi malah bagus gitu ya. Mungkin dari Bu Rika dari biologi akhirnya siapa mau masuk kedokteran ya Bu ya? Nggak tahu juga mungkin ya. Ya memang katanya sih ada beberapa siswa yang bilang seperti itu. Gara-gara ibu sih katanya saya jadi masuk kedokteran, saya jadi masuk jurusan biologi. Entah mengapa ya. Karena mungkin ketertarikan terhadap pelajaran biologi, senang biologi mungkin gitu ya. Karena memang saya kadang-kadang memberikan trik-trik gimana nih cara mempelajari materi dengan lebih mudah, yang kelihatannya susah dibikinlah mudah gitu ya, pakai trik-trik tertentu sehingga siswa malah senang gitu Bu. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita kembali lagi ke masalah Kakak Syafa. Jadi Ibu tidak merasa terbebanin dengan adanya Kakak Syafa di kelas itu? Oh tidak sama sekali ya, malah saya ngasih semangat ke teman-teman. Kakak Syafa aja yang mohon maaf ya kurang berkebutuhan khusus dalam pendengaran bisa kok gitu ya mempelajari, masa yang lainnya tidak. Kalian kan semua lengkap, panca inderanya normal gitu ya. Nah ini Syafa seperti ini berarti usahanya lebih gitu ya. Nah kalian harus bisa lebih dong. Saya malah ngasih semangat ke teman-temannya supaya bisa seperti itu Bu. Setelah Kakak Syafa, apakah di sekolah ini ada anak disabilitas yang lain? Iya, jadi memang SMA Negeri 3 Cimahi ini termasuk sekolah inklusi. Jadi menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas tadi Bu ya. Jadi dalam penerimaan siswa baru itu kita membuka untuk jalur yang ABK disebutnya. Jadi kita menerima, jadi tidak menolak siswa yang ABK. Jadi di sini juga ada beberapa setelah itu yang sekarang ada yang kelas 11 yang termasuk berkebutuhan khusus pendengaran atau disebutnya tuh tunarungu ya Bu ya, tunarungu. Jadi membantu pakai alat bantu dengar itu. Sebenarnya ada dokter spesialis THT nggak mau dia dibilang kalau anak udah implan atau menggunakan alat bantu dengar tuh dibilang tunarungu. Oh ya. Katanya pasca gangguan dengar karena dia udah mendengar sekarang. Gitu ya walaupun hanya menggunakan alat bantu dengar. Tapi ya tidak akan senormal kita, tapi ya masih banyak orang yang belum paham itu, jadi ya masih dikatakan tunarungu. Ya memang seperti itu. Jadi pakai alat bantu dengar itu ya seperti perlakuan terhadap Syafa itu. Jadi kalau saya berbicara di depan anak tersebut, ya harus di depan gitu ya, di depannya. Bahkan saya memberikan penekanan apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang secara khusus ditulis di bukunya, ini yang harus dilakukan, ini gitu ya, memberikan penekanan bahwa ini yang harus dikerjakan oleh anak tersebut, dan anak tersebut bisa kok gitu ya, asal ada kemauan, usaha, apapun itu kekurangan itu bisa kok dihadapi, bisa dilewati gitu ya, asal tadi keinginannya kuat ya Bu ya. Gitu. Mungkin kerjasama juga ya. Ya teman-teman sekitarnya juga membantu. Tugasnya apa dan sebagainya, ini loh tugasnya yang harus dikerjakan gitu ya. Anak-anak yang lainnya membantu di sini. Gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya gini Bu, kalau saya sebagai orang tua yang memiliki anak gangguan dengar gitu ya, mereka tuh sebenarnya mampu ya. Hanya biasanya tidak ada kesempatan saja. Oh gitu. Tapi dengan SMA 3 ini diberi kesempatan buat anak-anak disabilitas, itu kita bersyukur sekali. Dulu Sofa masuk SMA 3 sini tuh tidak melalui jalur ABK karena zaman dulu belum ada ya tahun jadi 2000 sekarang 2007 ya. Jadi dulu melalui NEM. Jadi dia masuk ya sudah belajar seperti biasa. Setelah belajar baru saya bilang begitu bahwa Syafa dengan gangguan dengar. Waktu itu kalau nggak salah sama Pak Nana. BK-nya. Pak Nana dulu
merasa lah nggak ada apa-apa gitu. Tapi saya bilang tolong informasikan kepada guru-guru supaya guru-guru tahu bahwa di sini ada ini, ada anak. Kita tidak minta spesial apa-apa waktu itu. Jadi alhamdulillah sih sekolah ini bisa menerima. Memang tidak ada perlakuan khusus yang berbeda kepada Kakak Safa ya, semua sama gitu ya. Hanya kita caranya, metodenya tadi saja gitu ya, berbicara di depan dia. Dan saya malah sangat apresiasi sekali kepada Kakak Safa ya. Tahu bahwa Kakak Safa bikin buku malahan ya. Waktu itu bukunya itu Saatnya Tunarungu Bicara ya. Bahkan saya membeli sama Kakak Safa itu, tolong ditandatangani ya bukunya ya, biar kenang-kenangan saya bilang. Dan ada beberapa waktu itu sih membeli juga untuk perpustakaan. Kalau nggak salah di perpustakaan ada 30 buku ya. Iya, jadi supaya yang lainnya bisa baca, memotivasi siswa yang lain supaya bisa semangatnya lebih gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Bahkan saya ini mengajar biologi itu kelas 11 itu kan ada sistem cara kerja organ tubuh manusia ya, semua mulai dari mata, telinga, semua panca indera, sistem pencernaan dan sebagainya itu ya dikait-kaitkan dengan cara pendengarannya bagaimana, kemudian apa sih setelah diberikan alat panca indera yang lengkap, kalau yang tidak lengkap bagaimana. Pasti seseorang itu kalau ada yang sesuatunya dikurangi, misalnya kurang dengar, ada sesuatu yang lebih loh dari itu gitu ya, misalnya iya betul. Kalau ininya kurang, ada yang lebih, apa nih yang lebih dari saya, ternyata bisa bikin buku gitu ya, bisa memotivasi teman-teman yang lain juga bahwa saya tuh bisa ya, jadi yang lain juga malah tergerak gitu, saya bisa kok gitu. Alhamdulillah. Bahkan setelah lulus dari SMA saya pernah ngundang loh Kakak Safa ke sini, bahwa ini loh alumni dari SMA 3 yang ABK tapi bisa menjadi sarjana kedokteran ya Kakak Safa. Yang lain malah wah gitu ya, saya mau juga dong gitu, sampai seperti itu Bu. Gitu. Alhamdulillah. Berarti SMA 3 Negeri Cimahi ini bisa menerima anak berkebutuhan khusus yang ramah disabilitas. Iya betul Bu, terbuka sekali. Kelas 12 juga ada yang tunadaksa disebutnya. Kalau sekarang ada istilahnya nggak Bu? Tunadaksa aja ya. Jadi pakai kursi roda diantar jemput oleh orang tuanya ke sini dan nggak ada masalah. Dia malah tugas-tugasnya selalu mengerjakan begitu ya. Jadi nilainya juga bagus gitu. Upacara ikut. Bahkan saya sedih pernah ya lihat ketika Jumatan gitu ya. Itu kan berdiri bersaf-saf penuh tuh di masjid sampai luber ke belakang. Dia paling belakang posisinya sambil berdirinya pakai lutut gitu ya, karena nggak bisa berdiri tegak tuh sambil sholat. Aduh, saya bilang ini anak soleh banget gitu ya. Jadi kecerdasannya bukan hanya secara akademik tapi juga spiritualnya bagus gitu. Jadi kita sangat mendukung sekali, menerima sekali, walaupun ABK tadi bisa kok seperti yang lain. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada pesan buat sahabat-sahabat Kakak Safa, silahkan Bu. Oh iya, buat sahabat-sahabat Kakak Safa tetap semangat, walaupun tadi sudah saya sampaikan ya, ada kekurangan, tapi pasti Allah memberikan sesuatu kelebihan di balik kekurangan. Jadi optimalkan kelebihan yang dipunyai oleh semua sahabat-sahabat Kakak Safa untuk terus berjuang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Contohnya Kakak Safa bisa, yang sahabat-sahabat Kakak Safa juga bisa dong, tetap semangat ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, begitulah kita obrolan sama salah satu gurunya Kakak Safa. Namanya dengan Bu Rika Rahmayanti. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancarain di YouTube-nya Kakak Safa. Semoga ini berkah buat semuanya. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Mohon doanya buat Kakak Safa. Iya, semoga dia berkah selalu. Amin. Terima kasih.